Give it to me like. Pimpin dan menginspirasi semua ini tiga. Anda nanti dari yang tiga ini saya mohon Anda dapat satu masukan yang nanti mungkin dapat satu masalah, gitu kan, di satu tempat Anda. Oh, kapitalisme, liberalisme, marxisme lah. Nah itu yang lain sisanya nanti. Didirikan sejak beberapa tahun lalu, Universitas Empir Masigit kini semakin eksis. Keberadaannya sangat membantu masyarakat, terlebih bagi yang berlatar belakang kurang beruntung dalam menempuh dunia pendidikan, khususnya jenjang SMP dan SMA. Universitas Empir Masigit di Desa Mandalam Kar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya ini didirikan oleh seseorang yang sudah dikenal luas bergelut di bidang sosial dan pendidikan, yaitu Alfi Ahmad Sadan Hariri. Di sela-sela kesibukannya sebagai Kepala Desa Mandalam Kar, Alfi bersama para relawan sangat konsen mengurus Universitas Empir Masigit dengan tujuan untuk mencerdaskan warga, khususnya yang putus sekolah. Tingginya kepedulian terhadap dunia pendidikan sangat melekat dengan dirinya dan membuat sosok pemimpin yang satu ini membuka kelas baru, sekaligus bertindak sebagai tenaga pengajar di Universitas Empir Masigit hingga sekarang. Sampai saat ini, sudah ada sekitar 85 orang siswa yang menimba ilmu di universitas ini. Seiring perjalanannya, Universitas Empir Masigit resmi mewisuda sebanyak 40 siswa lebih yang acaranya digelar pada pekan kemarin. Rasa senang dan riang gembira pun tampak terpancar dari semua siswa yang diwisuda, lantaran mampu menamatkan proses pembelajarannya hingga menerima tanda kelulusan. Lebih jauhnya, Alfi berharap pemerintah ke depan bisa meninjau kembali penyaluran anggaran APBN untuk pendidikan, agar lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terbelakang dalam dunia pendidikan. Universitas Empir Masigit adalah upaya saya secara pribadi kaitan dengan saya melihat bahwa ketimpangan strata berpikir di masyarakat itu sudah sangat terlalu jauh, sehingga kami mencoba membuat solusi bagaimana mendekatkan diri kepada masyarakat agar setiap warga negara itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayainya, gitu kan, menyediakannya, melaksanakannya. Dan saya sebetulnya sudah sangat berhasrat sekali agar pendidikan atau pasal ini diamandemen, ya, sehingga negara membiayai pendidikan itu sampai S1 kalau bisa, sehingga percepatan pemerataan pengetahuan masyarakat itu lebih mungkin, ya, karena ini adalah modal daripada keberhasilan pembangunan. Nah, makanya alhamdulillah setelah saya di Mandalam Mekar, saya juga melakukan itu sebagaimana yang saya biasa lakukan 13 tahun ke belakang di kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
Di desa saya lebih bisa melihat lebih dekat lagi, di mana satu RT itu banyak yang ijazahnya masih SD gitu. Nah, makanya tidak terbatas ruang dan waktu, apalagi umur. Saya persilahkan pada warga yang ingin mengikuti program ini gitu kan, dengan cuma-cuma, tidak ada biaya Rp1 pun. Yang penting mereka mau datang ke tempat di mana saya mengajar. Pada saat itu saya masih nebeng-nebeng di Sekolah Dasar Cinunjang, ya setiap mau pakai kita pinjam kunci biasa gitu kan. Nah, alhamdulillah terstimulasi, barangkali beberapa desa pun tetangga kami, ya tetangga desa kami, Mandala Hurib, Desa Gali, banyak yang mengikuti. Ya, alhamdulillah kami juga adakan wisuda ya dengan kreasi kami ya, agar ini semata-mata bagaimana membuat satu kebanggaan sehingga orang yang mengikuti daripada kegiatan belajar ini tidak merasa bahwa oh karena saya dulu tidak sekolah, karena saya dulu tidak punya biaya, karena saya dulu tidak mengikuti karena orang tua saya. Jadi tidak seperti itu. Ini layaknya mereka memang mendapatkan satu ruang baru di mana mereka bisa menimba ilmu, dan kami pun juga tidak terpaku kepada modul ajar daripada strata SMP atau SMA ya. Jadi kami bisa perluas bagaimana mungkin kita kajiannya itu lebih kepada kekinian, menyimpulkan, menganalisa masalah, sehingga mereka bisa lebih pede lagi ketika menemui permasalahan di masyarakat sekelilingnya. Dan mereka juga banyak yang justru membawa masalah, pertanyaan, sehingga kami memberikan materi itu sesuai dengan pertanyaan atau keluh kesah mereka yang berada di sekelilingnya, dikaitkan dengan materi kuliah atau materi pelajaran pada saat dimana saya mengajar. Jadi alhamdulillah kemarin kita coba bawa teman-teman dari Unsil membantu, alhamdulillah untuk jadi panitianya. Mereka banyak yang terharu dan merasa bahwa seolah-olah mereka memang betul jadi sarjana gitu kan. Setelah itu juga ada yang akhirnya terstimulasi, mereka ingin sampai bertanya kalau kuliah di sini berapa harganya. Dan itu berarti efeknya itu dapat ya sesuai dengan yang saya harapkan. Bagaimana menstimulasi atau merangsang masyarakat agar mereka mau upgrade software gitu. Karena saya punya teori ya bahwa setiap manusia itu berpikir, berucap, bertindak sesuai dengan softwarenya, sesuai dengan perangkat lunaknya, sesuai dengan kerangka berpikirnya. Dan perangkat lunak atau otaknya itu diisi dengan pengetahuan. Makanya saya tidak menyarankan bagi orang-orang yang masih berpikir oh saya sudah tua gitu. Mengajar dan belajar itu everyday, everywhere. Mengajar itu, belajar itu tidak terbatas ruang dan waktu, dan itu juga yang diajarkan oleh agama kita bahwa dari mulai sejak lahir sampai dikubur sampai akhir hayat di kandung badan, kita masih diberikan atau berkewajiban untuk menuntut ilmu. Ya mudah-mudahan setiap warga negara gitu kan, ini juga barangkali saya ingin sampaikan kepada Pak Presiden, terutama kepada Menteri Pendidikan, coba lebih lihat lagi di masyarakat APBN yang 20%, bagaimana stimulasinya, bagaimana efektivitasnya gitu kan, tepat belum gitu kan, sehingga jangan sampai masyarakat yang tidak punya koneksi atau tidak punya akses dikaitkan dengan keterbatasan daya beli, mereka itu terbelakang. Sehingga ketika bapaknya SD, anaknya juga SD lagi, bapaknya SMP, anaknya SMP lagi. Nah ini barangkali perlu lebih lanjut pemerintah mengevaluasi daripada program terutama dalam pendidikannya, karena upgrade software itu menentukan percepatan pemerataan pengetahuan masyarakat itu, ini akan menentukan juga bagaimana percepatan pembangunan bangsa ini, negara ini, agar tujuan bernegara yaitu mencapai titik di mana setiap warga negara itu adalah sejahtera bersama, itu bisa segera terwujud.
Tim Liputan, Gema Mitra. Tidak mengenal gelap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya. Dan ada sedikit cindera mata kamu bapak-bapak dosen